sekarang ini sedang menggumuli sesuatu, masalah di dalam kehidupan. Kalau tadi Bapak cerita tentang masalah kesehatan, saya juga pernah mengalami masalah kesehatan. Ya, sebetulnya eh, selama kita hidup di dunia ini, kita tidak lepas dari masalah. Ya, memang ketika kita diselamatkan, kita masih tinggal di dunia ini. Betul ya? Kenapa sih Tuhan kamu menyelamatkan kita? Begitu kita beriman pada Tuhan Yesus, harusnya kita sudah selamat. Dan seharusnya sudah dibawa gitu ya. Tetapi kita melihat Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dengan darahnya, membiarkan juga tetap kita itu ada di dalam dunia ini. Itu jelas dikatakan di dalam doa Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus berdoa di dalam Yohanes 17. Ya, dalam Yohanes 17 ayat 15 dikatakan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka, ya, tetapi supaya engkau menjaga mereka daripada yang jahat. Kemudian ayat 18-nya, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku, ayat 19-nya, bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jadi kita ada di dalam dunia ini memang ada satu maksud, supaya kita ini dikuduskan dalam kebenaran. Orang dalam waktu kepepet, mungkin saja ya, kamu terima Tuhan Yesus? Mau. Tapi bagaimana kualitas imannya? Sedangkan iman itu muncul dari pendengaran akan firman Tuhan, yaitu kebenaran. Dan kita tahu iman yang hidup itu adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Ada kesempatan kita selama hidup di dunia ini untuk menerima atau melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, menunjukkan iman kita akan kebenaran firman Tuhan. Makanya Tuhan membuat kita melalui satu proses di dalam dunia ini, ya, melalui satu proses di dalam dunia ini. Jadi dikatakan oleh Petrus, kita harus berbahagia kalaupun kita menerima berbagai macam pencobaan. Karena itu akan membuktikan kemurnian iman kita ketika kita ada di dalam pencobaan. Ya, kalau sehat-sehat saja, kalau senang-senang saja, gampang ngomong ya, karena diberkati, merasa diberkati. Ngapain gitu? Tapi ketika kita kena pencobaan, disitulah iman kita diuji. Bahkan dikatakan seperti apa emas yang diuji dalam api. Wah, satu ujian yang luar biasa sebetulnya. Berat. Tapi itu mendatangkan pujian, kehormatan, kemuliaan ketika kita ketemu Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Yaitu di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 ya sampai 7. Saya nggak bisa ngambil. Ya, demikian juga ya, Tuhan mau kita mengerjakan keselamatan kita. Melalui hidup kita ini kita bisa mengerjakan keselamatan kita. Melalui kesaksian kita. Ya, kita bisa bersaksi kalau kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan kapan pertolongan itu diperoleh? Ya saat kita ada di dalam pencobaan. Ya Tuhan nggak ini ya, nggak bisa memberikan apa ya ke kita ya. Tapi kayaknya kalau sudah aman-aman saja sudahlah gitu, jalan aja sendiri gitu ya. Nah, di dalam dunia ini makanya Tuhan memberikan kesempatan kita untuk selalu diuji, untuk melihat kemurnian iman kita. Nah, ada yang ya sering terdengar lah, kita itu selalu diuji dengan 3 tak. Ingat ya, 3 tak, ada peribahasa atau ada omongan lah mau kita tak. Ya, ujian iman itu 3 tak. Apa aja? Harta, tata, dan wanita. Ini ujian yang paling sering kita peroleh, dan memang ini 3 hal. 3 hal ini ya. Nah, jadi bukan wanita saja sebetulnya. Sekarang udah banyak juga ya pria lain ya. Jadi wanita juga sama diuji dengan harta, tahta, dan
pria. Jadi sama saja ya, ujiannya itu sungguh adil, Tuhan adil ya. Nah, sebenarnya jenis godaan harta itu berarti berhubungan dengan materi. Seperti misalnya dari awal pertama iblis itu menyasar 3 hal ini. Adam ya, dan terutama Hawa yang bertemu dengan si setan itu di apa ya, di ojok-ojok gitu ya, dibilang tuh lihat buah itu baik. Itu berarti ada keinginan dia untuk menikmati kebaikan buah itu. Ya sama Tuhan Yesus ya, 2000 tahun kemudian Tuhan Yesus diuji. Jadikanlah batu itu menjadi roti. Itu juga ujian harta. Ya, sesuatu yang bersifat materi, sesuatu yang perlu untuk kehidupan. Ya jadi nafsu jasmani yang dia ini. Ya dia ungkit gitu ya, ya dia dorong, dia supaya kita jatuh di situ. Kekayaan ya. Kemudian tahta sendiri. Buah ini kata si iblis, kalau engkau makan engkau akan menjadi seperti Allah. Tahta yang disodorkan. Supaya si Hawa ini ya tertarik untuk makan buah itu. Sama Tuhan Yesus, kamu loncat. Ya, loncat, nanti malaikat akan mengangkat kamu, menunjukkan bahwa dia tuh superior, luar biasa, punya kuasa, ya. Dan ini berarti ambisi, pengaruh, ego, ya. Kemudian juga wanita itu berbicara hasrat. Si Hawa melihat, oh ternyata buah itu sedap kelihatannya, ya. Tuhan Yesus ditunjukkan kerajaan dunia. Itu akan diberikan kepadamu kalau engkau mau menyembah aku. Karena itu punyaku. Aku akan berikan lagi. Jadi ada daya tarik, ada nafsu visual ya wanita itu. Atau ya lawan jenis lah ya. Nah, itulah yang selalu menjadi ujian bagi iman kita. Kita akan menghadapi ujian-ujian seperti ini. Ya, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, tidak berasal dari Allah, ya, melainkan dari dunia. Ya, semua keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu semuanya ada di dalam dunia. Dan selama kita ada di dalam dunia, ya pasti kita kenal untuk itu. Ya, dan kalau kita kaitkan dengan tadi, ya Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, itu keinginan daging. Ya, sama dengan batu menjadi roti. Ya, Tuhan Yesus diminta untuk membuat batu menjadi roti. Kemudian dikaitkan lagi dengan tadi, dan buah itu menarik untuk dipandang. Ya, sama dengan tadi kerajaan dunia yang ditunjukkan, ditawarkan kepada Tuhan Yesus, itu menunjukkan keinginan mata. Ya, kemudian menarik hati, pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian, sama dengan menjatuhkan diri. Ya. Nah itu adalah tahta keangkuhan hidup. Ya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 itu. Jadi firman Tuhan itu saling melengkapi, saling memberi pengertian kepada kita. Ya, setelah saya perhatikan, saya lihat, wah, luar biasa ya. Nah, saudara, ternyata 3 hal itu ada tangganya. Ya. Jadi ujian pada harta adalah ujian kesetiaan. Itu adalah di anak tangga pertama. Kemudian ujian tahta itu anak tangga kedua, dan ujian selanjutnya anak tangga ketiga adalah wanita atau pria. Jadi bertingkat. Ya, saya berpikir apa yang harus saya sampaikan kepada para pengusaha di tempat ini, ya, karena saya sebetulnya sedang bergumul masalah keuangan, ya masalah uang. Jadi saya banyak baca. Saya bagikan ke hamba-hamba Tuhan di Mission Camp, ya karena saya mau supaya mereka mengerti bagaimana mengelola uang.
Ya, kita tidak hanya ingin memberikan sesuatu bantuan kepada mereka, tetapi kita mau memberikan satu cara supaya mereka juga tidak bergantung pada orang lain. Kita kasih waktu 3 tahun, dia harus berdiri sendiri. Ya, nah tapi ya sudah, karena waktunya juga mepet, ya sudah. Saya lagi penuh dengan masalah uang, bagaimana mengatur uang, apa yang Tuhan maksud ya di dalam kehidupan kita tentang uang ini. Ya, di Lukas 16 ayat 10 dan 11 dikatakan demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ini kelihatan perkara-perkara kecil dikatakan apa? Mamon. Bagi Tuhan, masalah harta adalah masalah kecil. Dan kita diuji, apakah kita setia dalam mengelola keuangan, mengatur keuangan. Itu pada tahap pertama, dasar buat kita. Ya. Dan setelah kita dinyatakan lulus, kita setia, baru Tuhan akan menguji kita dengan hal-hal lain. Secara logika, kita punya harta, kita punya kuasa. Dan dengan kekuasaan ini kita cenderung untuk seenaknya gitu pada orang. Kita punya harta, kita punya kuasa, enak main ambil cowok lain, cewek lain, semua mendukung. Jadi urutannya saya perhatikan, luar biasa ya. Ya, makanya judul atau tema firman Tuhan sore hari ini atau malam hari ini, tangga ujian iman. Kenapa uang itu merupakan dasar ya? Jadi dasar di mana inilah tangga dasar untuk ujian iman kita. Dan isi Alkitab menurut Andrew Wommack ya dalam bukunya Financial Stewardship ya, itu uang itu lebih banyak dibicarakan dalam Alkitab daripada hal lain. Daripada masalah iman, daripada masalah neraka, dari surga, dari doa. Uang adalah hal yang paling sering dibicarakan oleh firman Tuhan. Atau harta lah. Ya, kita banyak melihat, kalau kita perhatikan itu banyak melihat. Kenapa? Karena uang itu merupakan indikator hati manusia. Ya, dikatakan dalam Matius 6 ayat 21, sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Bicara masalah hati, itu bicara bukan masalah biasa, bukan masalah jasmani, tapi bicara masalah rohani. Kita percaya itu mulai dari hati. Ya, harus dari hati. Dan ketika kita memasukkan uang melebihi Tuhan, berarti kita belum lulus di dalam ujian pertama, ujian iman kita. Ya, ini penting sekali. Nah, saya 2 tahun, 3 tahun ya bergumul dengan satu hal, saya sering merasa saya nggak seperti orang lain. Saya nggak seperti orang lain, Pak Hendra tahu lah ya. Pak Yok tahu, tapi lebih tahu lah Pak Hendra. Mungkin ada orang-orang juga membicarakan saya. Dalam tanda kutip lah ya. Istri saya sendiri juga nyebutin bahwa saya itu pelit. Saya berpikir pada Tuhan, dan saya itu bertanya pada Tuhan, Tuhan, kok saya nggak bisa seperti orang lain ya? Sering ngasih. Dan Tuhan menjawab saya dengan memberikan sebuah buku yang dikarang oleh Tommy Brown. Dia katakan
Ya, ada ada 7 tipe uang, disebutnya the 7 money types. Ternyata ada tipe Abraham yang ramah tamah, yang memberi, main enak aja ngasih orang tanpa berpikir. Tapi dia punya kelemahan, dia nggak mau dikasih. Dan dia tidak pernah melihat uangnya terpakai atau tidak dengan baik gitu ya. Kemudian ada tipe Ishak, disiplin. Ya. Kemudian ada tipe Yakub, strategi. Selalu dia pakai strategi gimana cara ya mengelola keuangan itu. Kemudian ada Yusuf dengan manajemen yang baik. Kemudian Harun, imajinasi karena dia adalah imam besar. Jadi alat-alatnya juga waduh ya luar biasa. Kemudian Musa itu pembebas. Ya, dan Daud itu sifatnya keadilan. Dia membagikan uang untuk keadilan. Jadi menggunakan uang, menggunakan talenta, menggunakan apa yang Tuhan berikan kepadanya itu dengan cirinya masing-masing, dan 7 tipe ini menggambarkan keseluruhan sifat Yesus, sifat Allah. Di situ saya mulai berpikir bahwa saya adalah pasti saya memiliki salah satu dari tipe ini, dan bukan berarti seorang yang percaya itu memang memberi, senang memberi, tapi tidak main langsung. Karena ingat, dan ini saya pegang, jangan sampai seseorang itu ketika diberi dia mengandalkan kita. Begitu dia mengandalkan kita, terkutuklah orang itu. Yeremia ya katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri. Jadi kita harus punya hikmat dalam memberi, nggak sembarangan. Tuhan mau supaya kita juga memberi, ya terutama dari hati kita, tapi juga memberi manfaat, bukan malah menjatuhkan orang tersebut. Ya, itu jawaban saya yang 2-3 tahun yang lalu, dan saya sudah bagikan kepada hamba-hamba Tuhan. Ini mengajar kita untuk tidak menghakimi orang. Orang itu pelit. Padahal memang Tuhan kasih tipe itu di dalam dirinya. Tuhan juga ada. Dikaitkan nanti Tuhan. Di mana Tuhan seperti Abraham, Ishak, seperti Yakub, seperti Yusuf, seperti Harun, seperti Musa, seperti Daud. Karena Tuhan adalah sempurna. Jadi ke-7 tipe ada di dalam diri Tuhan Yesus. Ya itu. Kemudian ya dikatakan tadi dalam Lukas 16 ayat 10, setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita harta yang sesungguhnya. Jadi yang pertama, uang itu merupakan ujian rohani, di mana akan masuk ke dalam hati kita, ya melihat hati kita, gimana kita mengelola uang itu, kita akan melihat bagaimana hati orang itu, dan di situ akan harus ada kesetiaan, sehingga akan ada tanggung jawab lebih besar yang diberikan Tuhan kepada kita dengan cara mengelola uang secara setia, benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan kasih tanggung jawab lebih kepada kita. Ya, mempercayai Allah dalam area keuangan itu adalah penggunaan iman yang paling kecil ternyata. Kalau kita dulu berpikir, aduh luar biasa masalah duit ini kan perlu iman yang besar. Tapi justru itu adalah iman yang paling kecil. Ya, tidak mempercayai Allah dalam area keuangan itu tidak mungkin. Ya, kalau kita tidak bisa mempercayai Allah dalam hal keuangan, kita tidak mungkin percaya untuk masalah lain. Saudara, seperti Pak Ami, ya, saya harus tunjukkan. Tahun 2017 saya deteksi ya, bahwa saya kena penyakit, ada penyakit tumor otak antara mata dan hidung. Awalnya adalah double vision, sulit diperbaiki, gimana susah, pengentalan darah juga. Jadi membuat saya matanya double, susah. 2017 saya sudah dinyatakan saya terkena penyakit.
sampai ke ya kemana beberapa orang dokter, ke Malaysia juga ke Penang, dan dinyatakan ini dilematis. Ketika kita operasi gampang saudara dari sini ya sekarang, cuman tetap walaupun kecil ada kemungkinan juga gagal. Kalau gagal bocor cairan otak. Dan saya menaruh iman saya untuk saya tidak mau dioperasi. Tahun 2020 Tuhan nyatakan mujizat. Ternyata yang tadinya ukuran 16 kali 16 kali 11 menjadi 9,5 kali 16 kali 9. Dokternya bilang mujizat. Tidak ada hal yang mustahil di hadapan Tuhan Bapa. Jarang ini yang terjadi. Dan ini mujizat. Tidak ada hal yang mustahil di hadapan Tuhan. Ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan itu. Ya. Jadi saya kaitkan lagi. Pernah saya berpikir saya tidak beriman di dalam hal keuangan. Karena saya punya sejarah. Saya dilahirkan atau saya anak ketujuh dari 10 saudara. Ya kekurangan lah. Ya susah untuk semua orang gitu ya. Dan hanya saya yang bisa menikmati masuk ke perguruan tinggi. Itu juga berkat Tuhan. Kakak saya yang paling ya anak kakak keempat lah ya. Dia mau berkorban, biayai saya. Dan ketika saya mulai kerja, saya orangnya tidak ngoyo kalau cari duit. Makanya saya ngomong ke istri saya juga ngomong gini, saya nggak orang yang bukan ngoyo. Jadi duit seadanya. Cita-cita saya beli rumah tipe 21. Ya. Nah, tahun 1990 suami kakak saya masuk rumah sakit ada sekitar 2 bulan. Kakak saya, adik saya jenguk bahwa hamba Tuhan. Saya juga punya kerinduan. Saya mau mendoakan dia. Saya bawa hamba Tuhan. Tapi saya harus punya uang. Untuk apa? Minimal saya bayarin ongkosnya. Yang saya rasakan ketika saya baru nyampe rumah sakit, kakak saya keluar. Dia bilang, sudah gak ada. Baru saja kan. Sakit hati saya. Beres. Mami saya bilang, kamu dicari-cari, ditanyain terus sama almarhum. Lebih sakit. Dan saya punya niat, saya harus punya uang. Saya harus pegang uang. Saya harus bisa nyimpan uang. Ketika saya diperlukan, ada sesuatu yang diperlukan, saya bisa segera pergi. Dan sifat saya nggak mau nyusahin orang. Itu yang membuat saya sedikit agak pelit. Tapi saya suka jelaskan ke istri saya pelit dalam hal apa? Saya mungkin untuk makan di restoran, saya pelit. Untuk foya-foya saya pelit. Tapi anak sekolah saya sekolahin di tempat bagus. Segala sesuatu yang dia perlukan untuk kepentingan mengembangkan diri saya kasih. Dileskan musik, sampai beli saksofon pun 30 juta saya beliin. Jadi saya bilang ada pelit di dalam hal tertentu, tapi kan tidak pelit di hal lain. Ya, makanya ini juga membuat sesuatu yang ya nanti saya cerita ya. Nah, akhirnya Tuhan begitu luar biasa mengasihi saya. Dan saya pun punya keluarga, punya anak. 3 orang anak ini adalah mujizat Tuhan. Istri saya dinyatakan tidak akan punya anak. Sejak saya pertama kali berkenalan, 3 bulan, baru 3 bulan. Indung telur istri saya sudah dipotong 1. 3 bulan kemudian satunya jadi lagi. Dan kita berobat 5 tahun. Sampai akhirnya istri saya menyerah. Terserah Tuhan. Mau kasih atau enggak, dan ternyata mujizat Tuhan ada. Luar biasa.
Tadi Pak Hendra ngomong anak-anak saya ya ikut pelayanan, suka ikut juga mission care segala macam. Ya, saya nggak pernah nuntut mereka, tapi mereka yang ikut. Dalam tanda kutip, ya beberapa orang bilang anak-anak Yusak mah baik-baik. Bisaan katanya ininya ngajarnya. Tapi saya akan cerita juga ternyata bukan seperti itu juga saudara ya. Nah, tadi saya bilang Tuhan berkati saya dengan kesehatan saya. Tuhan berkati saya dengan keluarga saya. Tuhan juga berkati saya dengan sekolah saya. Ya, saya bisa masuk diberi beasiswa untuk masuk lagi ke sekolah lagi, kuliah lagi di Unpad. Ya, tadinya Parahyangan, itu kakak saya. Kemudian di Unpad ada yang ngebiayain saya, kantor saya. Kemudian saya juga masuk hukum S2, kantor juga yang bayar. Kemudian saya ikut STT Inti karena saya melihat wah terlalu banyak sekulernya. Saya coba mengimbangi dengan STT. Sayang 2013 saya tidak bisa melanjutkan karena kesibukan ngurus anak yang ketiga lahir. Istri saya sebenarnya udah nggak mau punya anak dan kelihatan sekali dia nggak suka. Ya, akhirnya saya harus ngalah, saya harus ya bantu repot lah sama anak. Jadi luar biasa. Banyak kali orang gagal dalam ujian-ujian, termasuk si orang muda yang kaya. Dia datang, dia berlari mendapatkan Tuhan Yesus, dia bersujud, dia tanya Tuhan kalau saya ingin masuk ke dalam kerajaan surga harus seperti apa? Tapi ayat 22 dalam Markus 10 dia pulang dengan muka muram karena hartanya gagal. Padahal Tuhan menguji. Tuhan gak butuh uang orang itu. Tuhan juga tidak ingin mengambil uang itu. Walaupun Tuhan katakan bagikan. Ya, ada satu hal. Mungkin gagal karena dia terikat hatinya oleh uang. Bahwa hatinya lebih mencintai uang daripada sesuatu yang kekal. Tetapi ternyata ya memang betul ya, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Mungkin betul omongan seperti itu. Ya, jadi banyak orang menyiksa diri ya dengan berbagai duka. Dukanya ya bisa stres, ngejar-ngejar duit. Bisa juga cemas ya karena duitnya selalu dianggap kurang. Kemudian masalah uang ini konflik terjadi. Ya, seperti saya tadi yang ngomong, istri saya ngomong, wah pelit-pelit lah. Ya, jadi itu konflik sebenarnya. Ya, atau ada ketidakpastian, rasa tidak pasti masa depannya. Itu gara-gara duit. Tetapi ayat 29 katakan, jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ibu, atau bapak, atau anak-anak, atau ladangnya, orang itu pada zaman ini, di dunia ini, akan menerima 100 kali lipat. Rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan dan pada zamannya akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Di zaman ini akan mendapat berapa kali lipat? 100 kali lipat. Jadi kegagalan orang ini bukan karena dia cinta akan uang, tetapi dia gagal percaya kepada Tuhan Yesus yang bisa melipat gandakan. Ketika dia taat membagikan uang. Ya. Itulah kegagalan si orang kaya itu. Orang muda kaya itu. Jadi kuncinya sebetulnya ketaatan. Ingat Petrus ketika berpikir atau mencari uang ya untuk ajak bait Allah, yang Tuhan suruh Petrus apa? Pergi memancing, ambil uang di mulut ikan, berikan itu untukmu dan untukku. Logikanya ada.
Petrus itu jago mancing nelayan. Dia tahu berapa persen ya, mungkin jarang lah masa ikan gigit uang gitu. Tapi ketika dia taat, mujizat terjadi. Kenapa Tuhan gak nyuruh pergi aja ke bendahara? Punya bendahara kan? Ya, Yudas. Kenapa dia tidak ngomong minta aja tuh uang ke orang lain, pinjam lah kalau nggak ada di bendahara? Atau beritahu di jalan tuh ada uang. Ada kemungkinan orang jatuh uangnya. Tapi itu tidak dilakukan Tuhan, tapi Tuhan bilang apa? Pergi memancing, ambil uang, berikan itu. Dan itu terjadi. Ada dua. Ketaatan hal yang paling utama. Uang itu muncul dari ketaatan. Ya, bukan dari usaha manusia. Bukan dari sistem dunia. Ya, nyari duit, kerja, pergi ke bendara, nyari pinjaman dan sebagainya. Tidak. Tapi pergi mancing. Itu kerjaan dia sehari-hari. Apa yang ada padamu, itu yang akan Tuhan berkati untuk bisa mencukupkan kehidupan kita. Percaya itu. Lakukan itu. Maka semuanya akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, kalau kita taat, Markus 10 ayat 27. Ketika orang-orang bilang, kalau gitu susah dong masuk surga. Ya. Tapi Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, bagaimana kalau orang berpikir begitu, dia akan kuat-kuat pegang duit, boro-boro kasih duit. Ya. Tapi kalau kita ngerti saat melepas harta demi dia, maka akan ada pengganti di bumi, relasi, ya, ada relasi, hubungan rohani, keluarga rohani, materi, rumah dan ladang itu gampang setelah ada relasi. Saya bersyukur pada Tuhan, saya dapat kerja di tempat ini, itu juga relasi saya di gereja. Saya tumbuh 38 tahun di satu gereja. Dan saya bukan tipe orang yang ya sering ngobrol, ya kerjanya diem gitu. Kalau Pak Hendra ngomong rapat, saya juga diem gitu kan. Itu semua, di semua ya pertemuan apapun saya diem gitu. Terus ketemu orang ya yang terkenal dan sebagainya, saya nggak mau deketin. Padahal pekerjaan saya seringkali membuat saya bisa ketemu mereka. Ya, misalnya dengan Kang Deddy saya juga pernah rapat dan sebagainya. Tapi saya nggak berusaha untuk deketin dia. Ya, dengan Jokowi waktu itu sempat juga dalam satu acara dekat-dekatan, tapi saya nggak ambil foto dan sebagainya. Karena memang saya nggak mau deketin. Ya, tetapi Tuhan berikan relasi rohani yang ternyata juga menjadi saluran berkat buat saya. Ya, luar biasa. Dan saat melepas harta demi dia, maka di surga ada hal yang terbesar yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Apa? Hidup kekal. Ya, oleh sebab itu kita harus mengerti kekayaan sejati itu bukan hanya sekedar akumulasi materi. Ya, tetapi kekayaan kerajaan Allah itu bisa berupa damai sejahtera, relasi, kebebasan rohani dan pelayanan. Betul, saudara. Ketika kita tidak memahami bahwa Tuhan bisa melipat gandakan harta kita ketika kita taat, ya, kita akan kehilangan satu momen di mana Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Tanggal 20 Juli saya menangis di gereja ketika nyanyian terakhir. Saya menangis terseduh-seduh sampai saya nggak bisa ngomong. Kenapa? Tuhan menunjukkan mujizat. Saya perlu sejumlah uang yang cukup besar. Saya berpikir dalam zaman sekarang nggak mungkin dapat, tapi dapat dengan cepat, hanya 2 hari. Nggak mungkin saya dapat itu.
Ketika saya pulang, ya di mobil saya pun nangis seperti itu, dan saya katakan kepada anak saya, Tuhan baik sama kamu, karena yang perlu anak saya. Tuhan baik sama kamu. Tapi selanjutnya ceritanya tidak sebaik itu, sampai anak saya bilang, Tuhan memang baik tapi Tuhan bohong. Karena saya harus kehilangan uang itu, uang pinjaman itu. Kalau saya nggak kuat, saya udah nggak di sini, saudara. Udah dipandu saya. Saya bisa jeprut itu. Tapi karena kemurahan Tuhan, Tuhan membuat keluarga kami biasa-biasa saja. Sampai adik istri saya mengalami masalah dengan anaknya. Sampai masuk psikiater dan sebagainya untuk memulihkan kondisinya. Bertanya, kamu ke psikolog mana? Ada teman adiknya, mobil lama di rumah. Oh, psikolognya itu ya? Enggak. Dia bilang, apa? Kok kamu bisa cepet? Psikolognya apa yang mana? Enggak. Saya cepat pulih karena ngobrol dengan papi. Saya bilang, nah ini anak saya ini ya, yang saya bilang baik, saudara. Tapi dia sangat, ya. Mau dibikin sekarang. Nanti aja 15 menit lagi, 15 menit. Ya, kenapa gitu? Karena anak saya, yaitu penipuan, soal. Saya kasih tahu ya. Di zaman yang segala digital luar biasa, ya itunya adalah PPATK. Ya, modusnya PPATK. Anak saya dituduh dalam menerima pencucian uang, sehingga dia diperas, dan luar biasa itu diisolasi anak saya 2 hari 2 malam, gak mau bisa tidur, harus Zoom, HP-nya harus jalan, dia ikut doa bersama kami di keluarga, kemudian dia ikut ke gereja, dia ikut saya ngambil uang, semua dilaporkan. Padahal saya udah wanti-wanti, saya tuh begitu luar biasa, saya pegang ya. Tapi ketika Tuhan izinkan itu semua terjadi, saya kayak bodoh gitu. Kok saya bisa lepas? Tapi saya bisa menjelaskan kepada anak saya, dan ini bayarannya sangat mahal. Kenapa? Juli 2023, 2 tahun sebelumnya, ikut satu acara di Kopo Permai, itu ada acara keluarga. Bagaimana keluarga Kristen itu, anak saya melihat tipe ayah itu nggak seperti saya. Sampai-sampai keluar omongan, kalau bisa tuker papi, saya tuker papi. Tapi di situ, di momen itu saya bilang, dia jatuh, saudara ya, benar-benar dia jatuh. Ketika dia ngomong, bener, karena saya sudah ngasih tahu, hati-hati ini penipuan ya, kalau ini bisa ketipuan. Tapi karena kasih, saya kasih itu, ya saya pinjemin, saya cari duit. Ya 2 hari itu. Dan ketika itu dia sampai mau menyembah saya pegang, saya berdiri, kamu ya duduk, nggak usah, saya di sini saja di bawah. Ya kemudian makan, boleh makan. Nangis, boleh ambil minta tisunya. Betapa dia down sekali. Tapi saya bilang pada waktu itu, sudah, semua sudah terjadi dan percuma kamu mau gimana juga. Kamu lebih berharga dari uang itu. Cepat bangkit, cepat cari duit, bantu papi untuk nyelesain masalah ini. Dari situ mulailah dia pulih. Waktu itu dia bilang, Tuhan bohong, benar-benar bohong. Dia ternyata banyak mengalami hal-hal yang membuat dia mempertanyakan, Tuhan tuh baik atau enggak sama dia. Tetapi saya bilang, nih kamu baru tahu, Bapamu yang kamu pernah kecewa, Bapa duniawi,
Itulah kasih, logikanya hilang. Apalagi Bapamu di surga. Dan saat ini imannya luar biasa. Dia bilang, Tuhan saya baik. Saya bisa seperti ini. Pinter ya, 3 tahun beres. Cuman harus nunggu tetap. Harus tahun depan dia wisuda. Dia dekat dengan dosen dan sebagainya. Makanya salah satunya, si penipu ini untuk ngambil duit dari saya adalah menggunakan dia. Ada pertukaran pelajar ke Rusia dan harus ada uang di rekeningnya. Saya udah wanti-wanti, kamu jangan pernah transfer penipuan. Tapi ketika dia minta itu, ternyata dia sudah transfer. Saya yang menghargai ini ya, privasi dia, saya nggak pernah saya tanya, bener coba lihat rekening kamu masih ada nggak ketika orang itu minta lagi setelah dicukupi satu permintaan. Ya, ada, dan saya tidak lihat itu kesalahan saya. Dan saya kecolongan, saya pikir dia akan bisa transfer besar. Ternyata bisa. Soalnya cuma ditunjukkan doang, dia bilang. Hanya ditunjukkan dan duit balik. Makanya saya berani pinjam. Karena kan tunjukin balikin gitu. Tapi Tuhan izinkan semua itu. Cuman ada nyanyian di dalam diri saya. Ya. Bukan saya nggak sedih ya. Selama 2 bulan ada. Begitu ingat, aduh. Begitu ingat, aduh saudara. Itu duit besar. Ya. Tapi sampai saat ini ya, saya tahu Tuhan mau bekerja, melakukan sesuatu. Ya, untuk keluarga kami. Ya, karena segala sesuatu juga Tuhan tunjukkan kepada saya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada artinya. Alexander Agung ketika meninggal, sebelum meninggal dia minta 3 permintaan yang cukup melegenda. Yang pertama adalah ya, biarkan dokter mengangkat peti saya. Dia ingin menunjukkan tidak ada seorang pun yang berkuasa dari kematian termasuk kepandaian dokter. Kemudian yang kedua, dia bilang, tolong taburkan semua harta saya di sepanjang jalan di mana saya akan lewati, peti saya akan melewati situ. Dia ingin menunjukkan, ya, sebenarnya kita punya harta, tapi kita juga tidak bisa yang memilikinya secara penuh. Kita cuma bisa melihatnya. Saudara, sekarang, ya nggak tahu ya, saya juga berpikir karena ada gini saudara. Ini dari hukum waris. Ketika kita meninggal, itu warisan kita juga susah saudara ya. Jadi nanti anak harus nebus dan sebagainya, harus diberesin. Nah, kita berpikir jangan punya rumah kan, ini susah lagi gitu. Ya kalau uang kan tidak usah pajak lagi. Tapi kalau nanti warisan rumah dan sebagainya. Jadi alasannya yang penyebab kita nggak bisa ngatur itu, ya kalau kita tahu kan kapan kita dipanggil ya jual dulu lah. Tapi kan kita nggak tahu nanti hidup kita berapa lama lagi kan tahu. Kita meninggalkan rumah itu tanpa ada wasiat, ribut anak-anak. Ya, tapi kita kasih ke anak, sorry. Anak kita nanti bukan sendirian, ada sampingnya, ada orang tua yang dari sebelah. Atau kebutuhan, akhirnya apa? Banyak yang disia-siakan orang tua. Ya, jadi susah. Gitu. Kita hanya bisa melihat akhirnya harta yang kita kumpulkan. Dia lenyap, terbang ke angkasa, dikatakannya harta itu. Nah, kemudian dia ingin supaya yang ketiga itu adalah si petinya dilubangin dan dia akan keluarkan tangannya dengan tangan terbuka. Ingin menunjukkan dengan telanjang aku lahir ke dunia ini, dengan telanjang pula aku pulang. Jadi semua ini yang ada di dunia ini fana, saudara. Ya. Padahal Tuhan Yesus mengasihi kembali ke yang orang kaya muda itu, mengasihi dia. Dia datang berkata hanya satu kekurangan, tunjukkan kekurangannya. Apa? Pergi jual. Ya. Tuhan ingin dia lepas dari ketergantungan kepada Allah, dari segala miliknya, supaya dia bisa mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan. Inilah ujian yang luar biasa sebetulnya.
Dari dasar saja udah nggak lulus orang, banyak nggak lulus, ya. Dan Tuhan ingin orang itu benar-benar kepada mengabdinya hanya kepada Tuhan. Hilangkan tuh hal lain, berhalamu, hartamu. Ya, itu yang sering kali menjadi berhala gitu. Yang kedua, ya, uang itu adalah sarana latihan ketergantungan kita kepada Tuhan. Ada uang, tidak ada uang, ketika kita tetap bergantung pada Tuhan, ya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, kita tidak akan pernah tamak, tidak akan pernah cinta akan uang. Ya. Jadi uang itu bukan sekedar urusan duniawi. Itu paling penting. Tapi isu rohani. Cara kita mengelola uang itu sama dengan cara kita mengelola kehidupan rohani kita. Tuhan memakai uang untuk mengajar, menguji, dan memurnikan hati kita. Itu yang harus kita pegang. Saya yakin ya para pengusaha di sini yang sudah tergabung itu soal duit, melepas duit itu udah biasa. Itu ya. Udah naik ke tingkat yang lebih menjadi bendahara Tuhan. Ya, Tuhan kasih perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Tapi Tuhan bukan memuji orang itu karena ketidakjujurannya, tetapi orang itu bisa mengatur masa depannya. Ya, masa depannya. Dia berpikir untuk masa depannya. Dan kita sebagai bendahara, ya, penata layan keuangan Tuhan, itu harus berpikir ke masa depan kita. Kekekalan. Bagi pengusaha dunia, uang itu harus diputar dan menghasilkan keuntungan untuk pribadi. Bagi kita harus memutar uang untuk tujuan kekal, memenangkan banyak jiwa, membuat kerajaan di surga di dunia ini terjadi. Karena segala sesuatu perlu uang, betul ya? Walaupun uang bukan segalanya, tapi segala sesuatu perlu uang, termasuk pelayanan. Ya, saya di Mission Care saya melihat bagaimana orang melayani, luar biasa. Ya. Terus orang dunia atau pengusaha dunia itu tahu memanfaatkan peluang, ya, cari yang aman, cari yang nyaman. Tapi orang atau bendahara kerajaan itu harus rela kehilangan momentum untuk atau demi tujuan kekal. Nggak mau berbohong, taat, setia. Kemudian yang ketiga, pengusaha dunia itu bisa memanipulasi uang. Suap sana, pokoknya pakai akal semua. Tetapi bendahara kerajaan itu harus memanfaatkan uang sebagai sahabat untuk Untuk memperluas kerajaan, memenangkan banyak jiwa, dan menolong sesama. Karena Roh Kudus yang selalu akan mengingatkan kita. Ya, teman saya dan saya juga sebenarnya berpikir saya kan 60 tahun sekarang. Saya pengen segera ya istirahatlah dari kerjaan sekurer. Saya bisa terjun lebih dalam pelayanan dengan bekal yang ada dalam diri saya. Ya, uang itu. Tapi hilang. Bahkan pinjam hilang, Saudara. Wah, berarti belum boleh pensiun nih. Ya, jadi anak dunia itu bijak memanfaatkan peluang sementara, tetapi anak terang itu sering gagal memanfaatkan peluang sementara untuk masa depan yang kekal. Ya, itulah yang paling penting, kita harus berpikir kepada kehidupan kekal, di mana kehidupan kekal itulah kehidupan yang sebenarnya. Tuhan bilang, peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini supaya jangan tinggi hati. Jangan berharap pada sesuatu yang tertentu, uang dan sebagainya, ya. Tetapi segala sesuatu Tuhan akan berikan kepada kita untuk dinikmati, ya. Dan kita menjadi kaya dalam perbuatan baik. Ya, jadi uang itu adalah ujian dasar. Baru setelah itu kita akan menuju ke yang lain, ujian yang kedua, tahta harta wanita. Ya, dan satu saat ketika kita setia dalam masalah uang ini, Tuhan akan berkata, bagus hai hambaku yang baik dan setia.
engkau telah setia dalam hal kecil, tadi hal keuangan, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Ya, jadi prinsip ekonomi kerajaan itu adalah di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka Tuhan akan tambahkan semuanya. Ya, itulah firman Tuhan pada malam hari ini, biarlah boleh menjadi berkat buat kita semua.